Selamat datang di channel Kelas Komputer Online. Jika Anda menonton video ini, itu artinya Anda berada dalam satu playlist baru, yaitu belajar JavaScript untuk pemula. Dan saya sarankan, sebelum belajar JavaScript, minimal Anda sudah paham mengenai HTML dan CSS. Karena kedua bahasa ini itu saling terkait dengan JavaScript. Nah baik, di era saat sekarang ini, kalau kita berbicara tentang web design, menggunakan HTML dan CSS, saya rasa itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dari halaman website yang kita buat. Karena tentu kita ingin ada respon ketika user sedang mengunjungi dan berinteraksi pada halaman website yang kita buat. Nah, jadi, untuk membuat halaman website yang interaktif, minimal kuasai bahasa HTML, pelajari bahasa CSS, dan JavaScript. Ketiga bahasa ini yang merupakan fondasi utama untuk membangun halaman website yang interaktif. Nah, tapi satu hal di sini yang harus saya sampaikan bahwa di dalam playlist ini kita tidak akan membahas JavaScript secara keseluruhan, ya, kita hanya akan fokus mengenai JavaScript dengan satu tujuan yang terarah, yaitu JavaScript untuk web design. Nah, dengan mengikuti semua materi yang ada di playlist ini, kami berharap Anda sudah punya fondasi yang kuat mengenai JavaScript. Nah, selanjutnya, apa itu JavaScript? Jadi, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website menjadi lebih interaktif dan dinamis. Nah, selanjutnya, hubungan antara HTML, ya CSS, dan JavaScript. Ya, jadi bayangkan Anda sedang membangun sebuah rumah. HTML adalah seperti pondasi atau kerangka dasar rumah Anda. Ia menentukan bagian letak ruangan. Sedangkan CSS itu adalah seperti cat dan perabotan yang digunakan untuk mendekorasi di dalam rumah Anda. Ya, jadi CSS di sini itu menentukan ya tampilan visual dari rumah Anda. Ya, seperti warna dinding dan tata letak elemen di dalam ruangan tersebut. Nah, di dalam konteks website, CSS itu mengatur tampilan halaman web seperti warna latar belakang, ukuran font, jarak antar elemen, dan responsivitas halaman saat dilihat di perangkat yang berbeda. Kemudian, bagaimana dengan JavaScript? Nah, JavaScript di sini adalah Anda sebagai pemilik rumah yang melayani dan melakukan interaksi kepada orang yang datang ke rumah Anda. Nah, dalam konteks web, JavaScript itu memungkinkan halaman web menjadi lebih dinamis dan merespon aksi pengguna saat melakukan interaksi ke dalam website tersebut. Ya, jadi dengan JavaScript, kita bisa membuat website yang merespon klik atau input dari pengguna, mengubah tampilan elemen tanpa harus reload halaman, bahkan menambahkan efek seperti animasi dan transisi. Nah, sebagai salah satu contoh, fitur interaktif sederhana yang bisa dibuat dengan JavaScript. Nah, di sini akan saya contohkan beberapa fitur interaktif dari JavaScript. Nah, tapi sebelumnya, kita akan siapkan dulu folder latihan kita ya, yang terkait dengan materi JavaScript. Kita kembali ke desktop. Untuk folder latihan JavaScript, ini saya buatnya di desktop ya. Jadi saya klik kanan di sini, lalu saya pilih new, kemudian folder. Nama foldernya adalah belajar underscore JavaScript.
Ya, jadi semua materi yang terkait dengan JavaScript nanti akan kita simpan di dalam folder belajar JavaScript. Nah, langkah selanjutnya, kita akan buka folder belajar JavaScript. Nah, di dalam folder belajar JavaScript, kita akan buat satu folder lagi. Nama foldernya adalah pertemuan _1. Jadi angka 1 ini itu mewakili jumlah pertemuan ya selama kita belajar JavaScript. Oke, sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Nah, langkah selanjutnya kita akan jalankan aplikasi Visual Studio Code-nya. Untuk Windows Explorer ini saya close Visual Studio Code. Di Visual Studio Code, kita akan memanggil folder belajar JavaScript yang sudah kita buat sebelumnya. Caranya diketik menu File, lalu Open Folder. Nah, tadi folder belajar JavaScript itu saya buatnya di desktop ya. Di sini kita sudah punya folder belajar JavaScript. Ini saya klik, kemudian pilih Select Folder. Jadi sudah betul, kita sudah punya belajar JavaScript yang di dalamnya terdapat satu folder lagi, yaitu pertemuan 1. Yang nantinya akan mewakili jumlah pertemuan ya selama kita belajar JavaScript. Nah, selanjutnya aktif di dalam folder pertemuan 1. Di sini ya. Kita akan buat file HTML untuk membuat fitur interaktif sederhana dari JavaScript. Sekali lagi aktif di folder pertemuan 1 ya. Karena kita akan buat filenya di dalam folder pertemuan 1. Klik tombol New File. Nama filenya adalah fitur interaktif sederhana .html. Nah, jadi kita masih menggunakan ekstensi HTML ya. Nah, sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Oke, di sebelah kanan ini kita sudah punya file fitur interaktif sederhana .html. Untuk sidebar sebelah kiri ini saya hide ya. Saya klik tombol ini supaya area kerja kita agak luas dilihat. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat struktur dasar dari HTML. Tanda seru seperti ini, lalu tekan tombol enter di keyboard. Untuk HTML dan CSS, ini saya sudah buatkan playlistnya. Jadi di sini kita akan fokus di JavaScript. Sekali lagi saya sarankan pelajari dulu HTML dan CSS, baru teman-teman lanjut di JavaScript. Nah, untuk JavaScript, ini saya enter satu kali. Di sini saya punya tag yang namanya tag script. Ya, untuk sementara teman-teman bisa abaikan dulu apa yang saya lakukan dan apa yang saya ketik di dalam tag pembuka script dan tag penutup script. Jadi intinya sekarang saya akan membuat fitur interaktif sederhana dari JavaScript. Nah, di JavaScript itu ada fungsi yang namanya alert. Lalu buka kurung. Ya, kemudian petik 2 atau petik 1. Nah, di sini saya isi, hai, saya alert dari JavaScript. Ya, lalu di sini titik koma. Ya, jadi alert ini itu merupakan fungsi bawaan dari JavaScript ya. Biasanya fungsi ini digunakan untuk menampilkan pesan sederhana ya kepada pengguna dalam sebuah kotak dialog. Nah, kotak ini hanya memiliki tombol OK. Sekarang kita akan lihat
efek dari fungsi ini di browser ya. Coba kita jalankan file fitur interaktif sederhana .html. Kita kembali ke folder latihan kita, folder belajar JavaScript, lalu pertemuan 1, kemudian fitur interaktif sederhana .html. Ini kita akan jalankan, klik 2 kali. Nah, maka di web browsernya itu akan muncul kotak dialog seperti ini ya, yang merupakan efek dari fungsi alert dari JavaScript. Dan di sini ada tombol OK. Ini kalau saya klik, nah maka kotak dialognya hilang. Ya, jadi itu fitur interaktif sederhana dari JavaScript. Nah, selanjutnya, selain alert, ini saya blok, saya komentari, Ctrl// di keyboard. Nah, sekarang baris kode ini harusnya tidak diterjemahkan di web browser ya, setelah kita komentari. Ini saya refresh. Nah, selanjutnya, selain alert, itu ada fungsi bawaan dari JavaScript, namanya confirm. Confirm. Buka kurung, lalu petik 2 atau petik 1. Misalnya di sini saya akan menampilkan sebuah pesan, apakah Anda yakin? Titik koma. Nah, sekarang kita akan melihat efek dari fungsi confirm ya pada JavaScript. Kita kembali ke browsernya, saya refresh web browsernya. Nah, akan ada kotak dialog lagi yang muncul ya, tapi sekarang itu sudah ada 2 tombol ya, tombol OK dan tombol cancel. Ia menampilkan sebuah pesan, apakah Anda yakin? Ya, jadi fungsi confirm itu digunakan untuk meminta konfirmasi dari pengguna. Nah, selanjutnya, ini saya komentari dulu, saya blok, Ctrl// di keyboard. Nama fungsinya adalah prompt. Ya, fungsi ini digunakan untuk meminta input dari pengguna melalui kotak dialog. Oke, titik koma di sini. Kita kembali ke browsernya. Ini saya refresh. Nah, akan muncul kotak dialog lagi ya. Ia memiliki 2 tombol, tombol OK dan tombol cancel. Ya, tapi sekarang ya kita bisa menulis apapun ya di dalam box ini. Ya, atau di dalam field ini. Ya, tombol OK itu sama dengan true, kemudian tombol cancel itu sama dengan false. Dan sekali lagi kita bisa menulis apapun di sini ya. Kalau saya tulis nama saya Andis, lalu pencet OK, berarti yang terjadi adalah benar ya. Kalau saya pencet cancel, maka yang terjadi adalah false. Nah, kita bisa menangkap apapun yang diinput oleh user ya. Misalnya di sini, saya punya variabel let input sama dengan. Untuk form ini saya pindahkan ke sini ya. Kemudian di bawahnya, saya punya variabel lagi, nama variabelnya adalah output. Di sini saya punya tag HTML di sini, tag H2. Lalu di dalam tag H2 ini saya punya ID, nama ID-nya adalah input. Saya punya typo di sini, elemen T, kemudian ini ya, HTML, huruf besar semua. Nah, sekarang di web browsernya, ini saya refresh.
Ini sekilas tidak ada perubahan apapun ya. Tapi sekarang, jika saya ketik nama saya di sini, Andis, kemudian klik tombol OK, nah ini akan disapa, selamat datang Andis. Saya refresh lagi, saya ganti kelas komputer online. Saya klik tombol OK. Selamat datang kelas komputer online. Ya, jadi sekali lagi, semua apa yang saya ketik di dalam teks skrip ini, ya, untuk sementara ini diabaikan dulu. Ya, karena ini hanya merupakan contoh sederhana yang terkait dengan apa saja yang bisa dilakukan oleh JavaScript. Ya, jadi itu sedikit mengenai pengenalan tentang JavaScript. Ya, mudah-mudahan dengan video ini sudah ada sedikit bayangan tentang apa saja yang bisa dibuat oleh JavaScript. Dan mulai semangat belajar JavaScript. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.